Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami akan melakukan presentasi tugas besar basis data yang akan ditampilkan oleh rekan saya dan saya sendiri. Itu next slide. Ada saya sendiri serta rekan saya itu Faiza Abduljiza. Oke, next. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu permasalahan yang diambil, lalu dasar teori, rancangan IRD, next implementasi IRD, lalu penggunaan PHP MyAdmin-nya, lalu implementasi query, serta terakhir penutup. Oke, next. Ini dia pendahuluan, yaitu ringkasan latar belakang dan studi kasus yang kita ambil. Apotik Klinik Mitra Keluarga Pekanbaru termasuk suatu badan usaha pelayanan kesehatan yang pembelian obat. Sistem pengelolaan data obat di Apotik Klinik Mitra Keluarga Pekanbaru pada saat ini masih bersifat manual, di mana pencatatan obat yang diterima oleh supplier dan obat yang diambil oleh pasien masih dicatat dan disimpan ke dalam buku. Setiap obat yang masuk ke apotik selalu dicatat, dan apabila nama obat itu sama atau ganda, maka apoteker tetap mencatat nama obat tersebut berulang kali. Next. Berbagai macam obat masuk dan obat keluar di sebuah apotik setiap harinya. Ini menyulitkan bagi karyawan apotik untuk mengetahui penjualan obat ke customer ataupun pembelian obat dari supplier. Nah, di sini kita akan membahas permasalahan yang akan kita angkat. Next. 1. Permasalahan itu pencatatan obat yang diterima oleh supplier dan obat-obat yang diambil oleh pasien masih dicatat dan disimpan ke dalam buku. Penggunaan database akan mempersingkat tersebut. Yang kedua, pencatatan nama obat yang berulang kali ketika obat yang masuk bernama sama. Oke, next. Yang ketiga, klasifikasi obat berdasarkan kategori satuan yang terkadang keliru. Ini dalam pengelolaan obat kita tidak boleh keliru yang namanya kategori serta satuan obatnya tersebut. Lalu yang keempat, pencatatan penjualan obat ke customer dan pembelian obat dari supplier masih secara manual. Nah, karena kita sekarang mungkin berkembang, maka harus menggunakan teknologi. Oke, next. Ini dia tujuannya, ada 4 tujuan. Yang pertama, memudahkan dalam pencatatan obat. Yang kedua, memudahkan klasifikasi obat. Yang ketiga, memudahkan mengelola data penjualan dan pembelian. Dan terakhir, memudahkan dalam mencatat data pelanggan dan karyawan. Next. Baik, terima kasih Fikri. Selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama, apa itu database dan DBMS? Database sendiri adalah kumpulan data yang saling berhubungan, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat diolah menjadi suatu informasi yang bisa disimpan pada media elektronik. Sedangkan DBMS atau Database Management System merupakan suatu sistem software yang memungkinkan user untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data. Selanjutnya adalah ERD, CDM, dan SQL. Pemodelan sistem basis data dapat dilakukan melalui pendekatan perancangan secara konseptual, yaitu ERD. ERD dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas, atribut entitas, dan relasi antar entitas-entitas. Sedangkan CDM, konseptual data model, berisi komponen-komponen, himpunan entitas, dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata. Sedangkan SQL, Structured Query Language, adalah sistem manajemen database relasional yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Terdapat 3 jenis perintah SQL yang bisa digunakan. Yang pertama ada DDL, kedua DML, dan ketiga ada DCL. Selanjutnya ada rancangan ERD. Pada database apotik ini, rancangan ERD-nya adalah sebagai berikut. Terdapat 10 tabel, di mana tabelnya saling berelasi. Misalnya ini relasi antar obat dan penjualan, itu relasinya adalah many to one. Next, implementasi ERD ke DBMS. Berikut adalah gambar dari relasi tabel yang sudah kita dari implementasi ERD ke DBMS-nya dengan melalui PHP MyAdmin. Selanjutnya, cara menggunakan PHP MyAdmin. Sebelum kita memulai
PHPMyAdmin, kita harus menstart Apache terlebih dahulu. Lalu kita membuka localhost /PHPMyAdmin. Ini adalah halaman utamanya. Nah, jika ingin membuat database baru, kita pilih new. Lalu kita ketikkan namanya apa, dan lalu kita create. Jika ingin mengekspor atau mengimpor database, kita bisa pilih menu ekspor dan import. Nah, lanjut kita ingin memilih database. Misalnya database Apotek ini yang kita buat. Ini adalah gambaran tabelnya. Lalu jika kita ingin melihat relasinya, bisa ke more, lalu ke designer. Nah, ini contohnya. Karena ini masih berantakan, harus dirapikan terlebih dahulu untuk melihatnya. Lanjut, untuk membuat tabel baru pada tabel database, kita bisa menggunakan query table ini. Nama tabelnya apa dan berapa jumlah kolomnya, lalu pilih go. Lalu untuk misalnya kita ingin menambah data atau mengubah data pada suatu tabel, kita pilih tabel apa, misalnya tabel pelanggan. Nah, ini bisa diedit, bisa di-delete atau bisa di-copy dengan langsung mengkliknya saja. Nah, nanti dia akan langsung terganti. Jika kita ingin memasukkan data, kita bisa pilih menu insert. Di sini kita bisa memasukkan data sesuai dengan yang diinginkan gitu. Lalu kita pilih go. Untuk menambahkan kolom, kita bisa pilih menu structure, lalu add berapa kolomnya dan posisi kolom tersebut ingin kita posisikan di mana gitu. Ada pilihannya mau after kolom apa dan atau di paling awal table. Sekian dari cara menggunakan PHPMyAdmin. Untuk selanjutnya adalah implementasi query. Dipersilakan kepada Fikri. Baik, di sini kita akan menggunakan SQL-nya. Kita akan masuk dulu ke Oke, kita akan men-show databases. Databases. Nah, di sini ada DB Apotek. Nah, inilah akan tugas yang telah kami buat, DB Apotek. Oke, kita akan menggunakan use DB Apotek. Oke, ini telah kita ganti jadi DB Apotek dan kita akan melanjut ke show table yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini ada harga jual, harga beli, harga jenis obat, karyawan, kategori obat, pelanggan, pembelian, penjualan, serta supplier. Oke, pertama kita akan membuat suatu tabel baru, yaitu misal tabel detail karyawan. Kita akan menggunakan create tabel detail karyawan yang berisikan ID karyawan, data varchar. Nah, di sini dia telah menjadi primary key di suatu tabel ini, di tabel karyawan. Maka nanti kita akan memasukkan ini menjadi ID karyawan atau primary key-nya aja dulu. Mungkin detail karyawan biasanya ada nomor gaji biasanya. ID gaji, nomor gaji atau transaksi gaji. Nomor gaji ini biasa kita gunakan varchar biar agak fleksibel. Lalu ini termasuk primary key. Nah, nanti ada juga ini tadi ID karyawan yang merupakan foreign key dari karyawan. 8. Oke. Lalu ada jumlah gaji. Jumlah gaji kita pakai varchar saja biar lebih fleksibel. Bisa integer, bisa apa. Kalau integer lebih panjang karena ada terbatas, kita gunakan varchar. Lalu ada tunjangan lembur, biasanya kadang ada varchar juga. Oke. Sudah kebuat. Oke, version di sini tabel. Di sini ada tabel, baru ada nomor gaji,
ID karyawan, jumlah gaji, tunjangan lembur, dan terakhir kebuat. Maka kita dash dulu, kita show tables. Nah, di sini ada detail karyawan, kita dash apa aja ada isi detail karyawan. Detail karyawan. Oke, ini ada nomor gaji sesuai ID karyawan, voucher juga, jumlah gaji, tunjangan lembur. Nah, sebagai ini nomor gaji sebagai primary key. Nah, karena di karyawan kita dash karyawan. Nah, ID karyawan merupakan primary key di tabel karyawan. Maka di sini kita akan membuat dia menjadi sebuah tabel foreign key. Gimana caranya? Kita akan menggunakan alter table. Nah, di sini nama tabel yang akan kita ubah, detail karyawan. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Add foreign key, berarti tambahkan foreign key ke ID karyawan yang tadi belum menjadi foreign key. Lalu dari mana referensinya dari karyawan yang berisikan ID karyawan. Semikolon dan selesai. Akan kita tengok. Dash kembali, dash detail karyawan. Nah, ini dia mul. Awalnya tadi dia tidak mul, menjadi mul, yang artinya dia foreign key. Sekarang kita jika ingin menghapus tabel, kita juga gunakan alter table, detail karyawan. Apa yang ingin kita hapus? Berarti drop tunjangan lembur. Ya, tunjangan lembur. Drop tunjangan lembur. Sudah kita drop tunjangan lembur, kita tengok yang awal tunjangan lembur, kita dash detail karyawan. Nah, sudah tidak ada. Nah, saatnya kita menghapus tabel. Langsung saja kita gunakan drop table. Apa yang ingin kita hapus tadi? Detail karyawan. Sip. Nah, beri kita show table. Detail karyawan telah dihapus, tidak ada detail karyawan yang telah dilakukan tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pemasukan data ke sebuah tabel. Di sini kita akan menggunakan tabel penjualan, ya. Nah, sini ada tabel penjualan. Kita ini untuk menampilkan data-data yang ada pada dalam tabel. Atributnya apa aja? Kita gunakan select bintang from, artinya MariaDB tolong tampilkan dari penjualan. Nah, ini sudah kebuat. Nah, kita akan melakukan pemasukan data karena ini ada data 10 data, masih kurang 1. Baik, kita akan memasukkan datanya. Di sini akan saya masukkan data. Data penjualannya ada pakai insert penjualan values. Kasih tanda sini berapa jumlahnya? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini nomornya, selanjutnya nomor 119.
PL, nomor ID pelanggan 118, lalu SK-nya tadi berapa? SK 18 juga, SK 118, lalu ada OB-nya 16, OB 116, 1 5. Nah, ini dia. Kemarin berapa ya? Apa sih? Tanggal 2020. Oke. Pas dari 18 tahun 2020 ini cara ngurutkannya tahun, bulan 3, tanggal 01, jumlahnya ada 7 dan jumlah totalnya itu 105.000 RP. Karena bertipe data varchar, maka kita bebas menggunakannya lebih simple, 105.000. Oke. Dan terakhir ini kolon oke, kita select lagi from penjualan. Oke, sip. Ini dia, ada yang awalnya tidak ada 9 menjadi ada 9. Lalu gimana kita melakukan pengupdatean data? Oke, pengupdatean data ini kita akan melakukan update data di mana ini termasuk DML ya, update penjualan set, di mana apa yang ingin kita ubah. Misal di sini jumlahnya 2, kita akan mengubah menjadi 3 ya, akan mengubahnya menjadi 3. Oke, akan mengubahnya menjadi 3 berarti jumlah sama dengan 3, karena ini bertipe data integer, maka dia tidak menggunakan titik koma di atas. Nah, lalu apa kondisinya? Kita harus menentukan kondisinya agar tidak semua data ini berubah. Jika kita buat tanpa kondisi, maka tipe jumlah semua ini akan berubah. Nah, kita harus menentukan kondisinya yang sesuai. Gimana? Berarti yang lebih jelas kita gunakan ini aja, nomor transaksi ya. Nomor transaksi itu sama dengan NO110, berarti yang artinya kita akan mengubah jumlah sama dengan 3 dengan kondisi nomor transaksi sama dengan 10. Berarti ini akan kita ubah dengan jumlah ini sama dengan 3. Kita titik koma dan oke, kita select from penjualan. Nah, awalnya 2 menjadi 3. Oke. Lalu melakukan delete isiannya ya. Apa yang kita hapus? Ini juga kita ubah juga. Nah, ini kita hapus ya, tabel ini. Kita gunakan delete from penjualan, di mana nah kita akan membisikan, berarti kita di sini hapus tabel penjualan, di mana apa yang akan kita hapus itu nomor transaksi, NO119 dan oke, kita select lagi, kita tengok apakah ada. Tidak ada, berarti data telah dihapus. Oke, selanjutnya kita ingin mengetahui, kita show tabel lagi ya, show tables. Nah, kita coba akan karyawan ya, kita desk karyawan terlebih dahulu. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 atribut, dan kita tengok isinya ada berapa.
from, kita gunakan select lagi from karyawan. Di sini mau huruf besar huruf kecil sama aja, yang tergantung juga, kadang sensitif kadang tidak, jadi di sini bisa lama bisa ya pakai. Nah, nih karyawan ada nama ID karyawan, ada nama karyawan. Nah, gimana kita ingin menampilkan hanya jabatan saja, tapi nama jabatan ini kita ubah menjadi kedudukan. Gimana caranya? Nah, di sini kita akan menggunakan AS nanti ya. Kita akan men-select jabatan, select jabatan. Ini lalu ada AS. AS apa yang akan kita ubah? Misal kedudukan. Bisa sih, aja kedudukan from karyawan, dari mana data tabel ya. Nah, yang awalnya jabatan menjadi kedudukan. Kita pun bisa men-select juga si nama apanya. Bisa, tapi nanti karena batas waktu lanjut kita akan melakukan yang kita akan menampilkan apa ya, ini kita menentukan jumlah apoteker ataupun APJ yang ada di sini. Kita akan menggunakan Sion. Nah, di sini ada singkatnya, select per Sion. Ini jabatan habis itu nama apa yang akan kita itukan. Ada AS itu apa ya, kalau jabatan berarti jumlah apoteker kita pakai jumlah. Ini kan karena apa namanya, Xian ini menggunakan penjumlahan apoteker. Nah, kita akan menghitungin berapa jumlah apoteker yang ada di karyawan, tabel karyawan. Ini dari mana? Kita buat juga from dari karyawan. Lalu kondisinya di mana? Ini jabatan itu sama dengan apoteker. Nah, hurufnya ini harus sesuai ya, antara kalau awalnya itu kapital, di sini juga di sini awal kapital, maka kita harus ikutin. Kalau tidak dia akan tidak mau akan gagal. Nah, jumlah apoteker ada 4. Kita cek apoteker 1, 2, 3, 4. Ini yang hanya untuk apoteker saja. Kalau beda lagi kalau apoteker penanggung jawabnya ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penggunaan maksimalnya ya. Penggunaan maksimal itu berarti kita gunakan penjual apa ya? Maksimal kita bisa gunakan di sini menggunakan penjualan mungkin ya, penjualan juga sih. Penjualan juga. Select from penjualan. Nah, jumlah kita akan menggunakan max apa saja yang dimana penjualannya itu jumlahnya maksimal. Kita akan menampilkan tabelnya ya. Select nama nomor transaksinya aja lah ya. Transaksi karena kita terbatas. Nah, serta jumlah. Di sini kita akan, Maria Debet, tolong tampilkan nomor transaksi jumlah yang dari dari tabel penjualan. Oke, dari tabel penjualan di mana kita buat kondisinya. Kalau tidak dia akan menampilkan semua. Kita akan sini menggunakan jumlah itu. Nah, di sini kita akan gunakan in yang berguna untuk dalam select bertingkat istilahnya. Select itu maksimalnya ya, tadi jumlah maksimal dari jumlah, berarti nanti akan hasil jumlah yang paling tinggi akan ditampilkan. From, nah kita buat lagi kondisinya. Kenapa? Karena akan select dalam select bertingkat kan, jadi penjualan
kita tutup kurung dan semikolon. Nah, jumlah yang apanya berarti maksimalnya adalah 10. Nah, bagaimana dengan yang minimal? Sama, tinggal kita ganti saja kondisinya. Where di sini minimal dan minimal jumlah 1 nomor 14. Nomor 1 14 C dan nomor yang maksimal adalah nomor 17. Oke, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya lakukan untuk apanya. Selebihnya saya lanjutkan kepada rekan saya Pak Ija, dipersilakan. Untuk selanjutnya, DML selanjutnya adalah kita menggunakan listing. Kita gunakan tabel pembelian saja. Kita select listing ke tanggal pembelian. Pembelian from tabel pembelian itu. Nah, nanti dia hasilnya tabel pembelian ini kan nilainya ada yang berganda gitu, ada yang berapa kali. Nah, untuk select listing ini dia akan menampilkan 1 kali data saja yang berbeda-beda. Ini berarti cuma 3 data yang berbeda. Selanjutnya kita between. Kita menggunakan tabel penjualan aja. Oke. From-nya kurang. Mau between nih, jumlah kita mau menampilkan yang jumlahnya itu antara 1 sampai 3. Itu kita bisa gunain select from penjualan, where jumlah between antara 1 dan 3. Nah, dia akan menghasilkan data-data yang jumlahnya itu hanya 1 sampai 3 saja. Yang 10, 5, dan 7 ini tidak ditampilkan. Lanjut, dari between kita coba query lain yaitu like. Like ini kita gunain dari tabel karyawan saja. Nah, kita mau pilih yang namanya itu ada ininya, ada ren gitu di posisi mana aja gitu. Kita bisa select nama karyawan, from karyawan, where nama karyawan itu like, kita pakai titik 2. Karena kita ingin mencari di posisi mana aja, berarti kita gunain persennya itu 2 kali. Nah, misalnya kata apa, kita cari ren. Nah, maka dia akan menampilkan data yang ada huruf yang ada kata ren gitu. Mau di posisi mana aja. Kalau di sini adanya di posisi depan ketiga-tiganya, yaitu Renita, Randy, dan Renista. Selanjutnya kita ingin menggunakan query in atau exist. Nah, kita bisa menggunakan data karyawan lagi. Misalnya kita ingin menampilkan data karyawan, select namanya aja, karyawan, from karyawan, where nama karyawan itu siapa nih yang mau kita tampilkan, misalnya Budi Utomo, lalu Hendra. Nah, 2 aja. Nah, maka nanti hasilnya dia akan menampilkan nama karyawan dia tidak ada. Oke, kita ulang. Berarti select semuanya aja. Select from karyawan, where nama karyawan, kita kurang in, lalu Budi Utomo, Hendra. Nah, dia akan menampilkan nama karyawan Budi Utomo dan Hendra saja. Untuk selanjutnya kita gunakan query sum. Sum ini kita gunain penjualan aja yang dari tabel penjualan.
select from penjualan. Nah, ini kita pilih sum, jumlah kita mau hitung nih, jumlah obat yang dijual tuh ada berapa sih semuanya. Kita bisa gunain select sum, jumlah, as jumlah obat dijual, from penjualan. Oke. Enter. Nah, semua jumlahnya ternyata ada 36. Nah, kalau kita ingin menghitung rata-rata jumlahnya itu gimana sih? Nah, itu tinggal kita ganti sum-nya ini menjadi AVG atau average. Nah, rata-rata dari jumlah obat yang dijual itu adalah 3,6. Selanjutnya kita akan menggunakan group by. Group by itu kita bisa gunain tabel karyawan saja. Ingin menghitung jabatannya itu ada berapa aja, banyak jabatannya di group by jabatan gitu. Kita select dulu jabatannya, lalu kita count, hitung semua, as jumlah, from karyawan, group by jabatan. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Jadi jumlah apoteker tuh jumlahnya ada berapa? Itu ada 4, benar gak? 1, 2, 3, 4 itu benar, ada 4. APJ itu ada 1, 2. Lalu AA itu ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya setelah sintaks DML, kita akan coba mengeksplorasi dari sintaks ini. Yang pertama kita ingin kita joinkan nih antara table, misalnya dari table karyawan dengan table pelanggan. Nah, kita ingin joinkan nih namanya. Nah, itu bisa menggunakan perintah inner join atau enggak join gitu. Kita pakai union, select from nama karyawan, union, select from pelanggan. Oh, ini ada yang salah. Jadi ini selectnya langsung pelanggan, select from karyawan dulu, lalu kita unionnya kurang, dari ulang, maaf, select from karyawan, dari ulang, lalu kita union, lalu select from pelanggan. Nah, nanti dia akan menggabungkan semuanya nih. Yang atas ini adalah tabel karyawan, lalu yang bawah ini adalah tabel pelanggan gitu. Jadi union ini untuk menggabungkan tabel seperti ini. Nah, untuk nama kolomnya ini dia akan mengikuti yang atas. Jadi dari select from karyawan. Lanjut kita pakai kita coba eksplorasi dengan inner join, right join, dan left join gitu. Misalnya kita sekarang pakai pembelian dan supplier saja. Select from supplier. Nah, kita ingin menggabungkan nih antara si dari pembelian ini KD nota sama si nama suppliernya ini. Kita select pembelian .kd nota underscore kd nota, lalu supplier nama underscore supplier. Nah, ini from pembelian, tabel yang pertama itu pembelian, lalu kita inner join ke supplier on ini primary key dari supplier itu ada ID supplier sama dengan pembelian ID supplier. Nah, kita coba ya, semoga tidak error. Nah, ini hasilnya. Inner join itu dia menggabungkan dari data supplier
dan dari data pembelian yang matching gitu, yang sama. Jadi dia hanya menampilkan yang sama atau yang beririsan saja. Selanjutnya misalnya kita coba dari yang right atau left join, itu sama saja, tinggal kita ganti dari inner menjadi right atau left. Misalnya kita coba right dulu. Nah, kalau right ini dia akan menggabungkan ke table yang sebelah kanan. Table kanan itu adalah table supplier. Jadi dia akan menampilkan semua data yang ada di table supplier ini ditampilkan. Nah, lalu untuk table kirinya yang ditampilkan itu hanya yang cocok dengan table supplier gitu. Kalau dia tidak cocok, dia akan menampilkan null. Nah, kita coba ini left join. Sekarang join itu dia akan menggabungkan ke table kiri, karena di table kiri ternyata nih semuanya matching dengan table yang sebelah kanan. Jadi di table sebelah kanan ini nggak ada nilai null seperti yang di table kiri di KD-Nota di right join ini. Nah, untuk selanjutnya kita eksplorasi ke bagian accept gitu. Itu tuh sama saja seperti in, tapi dia ada penambahan not in-nya, ditambahin not gitu. Misalnya kita select from supplier lagi, where nama supplier itu not in apa nih, misalnya kita ada Rudy, ada Haris, Giok. Nah, dia akan menampilkan nama supplier yang bukan Rudy, Haris, sama Giok. Kita cek dari table supplier. Nih, jadi tuh yang dia tampilkan ini adalah nama supplier selain Rudy, Haris, dan Giok. Jadi yang ditampilkan itu ada Supri, Udin, Juan, Lorda, Werman, Wedian, dan Muklis. Nah, sekian eksplorasi sintaks query SQL-nya. Dikembalikan kepada Fikri. Baik, terima kasih. Sungguh hal luar biasa tadi ya, eksplorasi sintak. Baik, terakhir kita akan melakukan penutup. Selanjutnya penutup, mungkin yang tadi kita sudah melakukan apa saja yang telah dipresentasikan, mulai dari pendahuluan, masalah yang diangkat, serta hingga kita eksplorasi sintak. Maka cukup sekian dari kami berdua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Stay safe, stay home, stay work semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.